Anggaran perusahaan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci jumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu karena perusahaan mengadakan transaksi-transaksi secara transaksi penjualan kredit, juga menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Ada beberapa jenis piutang. Yang pertama, piutang surat berharga seperti bilet giro belum jatuh tempo, bilet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Yang kedua, piutang wesel atau not receivable adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Piutang usaha atau piutang account receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagang secara kredit. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materinya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Ada 6 faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama adalah volume barang yang dijual secara kredit. Maksudnya di sini adalah apabila volume barang yang dijual secara kredit lebih besar ketimbang barang yang dijual secara tunai, itu akan memperbesar piutang usahanya. Sebaliknya, apabila volume barang yang dijual secara kredit lebih kecil daripada barang yang dijual secara tunai, itu akan memperkecil piutang usahanya. Faktor yang kedua adalah jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit di sini juga mempengaruhi terhadap besar kecilnya piutang usaha. Apabila jangka waktu kreditnya itu panjang, itu akan memperbesar piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, apabila jangka waktu kreditnya itu pendek, itu akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Faktor yang ketiga, pemberian potongan. Pemberian potongan harga juga berpengaruh terhadap besarnya investasi ke piutang tersebut. Maksudnya, apabila perusahaan memberikan potongan harga yang cukup besar, itu akan memperkecil piutang usaha yang diberikan. Sebaliknya, apabila perusahaan memberikan potongan harga yang cukup kecil, itu akan memperbesar piutang usaha yang diberikan. Faktor yang keempat, pembatasan kredit. Pembatasan kredit di sini dalam artian kuantitatif. Maksudnya itu mengacu kepada jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Semakin tinggi batasan kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, semakin rendah batasan kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang usaha yang tertanam. Yang kelima, standar kredit. Standar kredit di sini juga berpengaruh terhadap besar kecilnya piutang usaha. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan semakin besar pula risiko kerugian terhadap piutang tersebut. Sebaliknya, semakin ketat standar kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang usaha yang tertanam, dan semakin kecil pula risiko kerugian terhadap piutang tersebut. Yang terakhir, kebijakan penagihan piutang. Perusahaan dapat menggunakan kebijakan penagihan piutang secara aktif maupun pasif. Apabila perusahaan menggunakan kebijakan penagihan aktif, itu akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, apabila perusahaan menggunakan kebijakan penagihan secara pasif, itu akan memperbesar piutang usaha yang tertanam. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Penjualan tunai berakibat arus kas masuk terjadinya bersamaan dengan terjadinya transaksi penjualan. Namun tidak demikian dengan penjualan secara kredit. Pengaruh penjualan kredit dalam arus kas adalah: yang pertama, jangka waktu kredit yang diberikan. Semakin panjang jangka waktu yang diberikan, maka akan semakin panjang jarak antara transaksi penjualan dan penerimaan uang
kas dari penjualan tersebut. Yang kedua, kerajinan dari petugas penagih piutang. Semakin aktif petugas melakukan tugasnya menagih piutang pada waktunya, maka akan semakin tepat arus kas masuk ke dalam kas perusahaan. Yang ketiga, mutu ataupun munafiditas dari para debitur yang dipercaya membeli barang secara kredit. Yang keempat, situasi usaha pada umumnya. Pada kondisi usaha yang normal, likuiditas perusahaan pada umumnya sangatlah baik, maka kemungkinan terjadinya penundaan pembayaran sangatlah kecil. Sebaliknya, jika pasaran lesu, sulit memperoleh uang tunai, maka kemungkinan penundaan pembayarannya semakin besar. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran piutang. Agar suatu anggaran tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran yang dimuat di dalamnya haruslah cukup akurat, sehingga tidak berbeda jauh nantinya dengan realisasinya. Untuk memperoleh suatu taksiran akurat, maka dibutuhkan data-data informasi dan pengalaman yang merupakan bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Jadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran? Yang pertama, anggaran penjualan. Di sini, memperhatikan jumlah dan kuantitas dari produk yang akan dihasilkan dan akan dijual di waktu ke waktu atau di periode tertentu. Di sini, apabila penjualan dari perusahaan tersebut tinggi, maka kecenderungan terjadinya penjualan kredit juga akan tinggi, sehingga memperbesar piutang perusahaan. Sebaliknya, apabila kegiatan penjualan perusahaan rendah, maka kecenderungan terjadinya penjualan kredit juga akan rendah, sehingga memperkecil jumlah piutang perusahaan. Faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu keadaan persaingan pasar. Apabila persaingan pasar keras, maka perusahaan terpaksa melakukan penjualan secara kredit, yang secara tidak langsung akan memperbesar jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya, apabila persaingan pasar rendah atau lemah, maka penjualan lebih cenderung dilakukan secara tunai, sehingga akan memperkecil dari jumlah piutang perusahaan. Faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran piutang yang ketiga ialah posisi perusahaan di dalam persaingan. Apabila posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat, maka perusahaan akan melakukan penjualan secara tunai, sehingga dapat memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya, apabila posisi perusahaan di persaingan lemah, maka perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit, sehingga jumlah piutang perusahaan akan besar. Faktor yang mempengaruhi berikutnya ialah syarat pembayaran atau term of payment yang ditawarkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan menawarkan potongan penjualan yang menarik bagi si pembeli, maka pembeli akan melakukan penjualan atau pembelian secara tunai, sehingga akan memperkecil jumlah piutang perusahaan. Sebaliknya, apabila syarat atau potongan penjualan yang ditawarkan oleh perusahaan tidak menarik bagi si pembeli, maka pembeli lebih cenderung melakukan pembelian secara kredit, sehingga akan memperbesar jumlah piutang perusahaan. Yang kelima yaitu kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang. Apabila perusahaan dalam proses penagihan piutang tersebut berjalan secara aktif, maka akan mempercepat terkumpulnya piutang dan akan memperkecil jumlah sisa piutang. Sebaliknya, apabila perusahaan dalam penagihan piutang tersebut kurang aktif atau lemah, maka akan memperlambat terkumpulnya piutang dan akan memperbesar jumlah sisa piutang. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran piutang yang terakhir ialah apabila perusahaan berencana untuk menjual secara kredit aktiva-aktiva yang lainnya. Di sini, apabila perusahaan tersebut berencana untuk menjual aktiva yang tersedia lainnya secara kredit, maka kondisi ini akan memperbesar jumlah piutang yang tersedia. Dan sebaliknya, apabila perusahaan tidak berencana untuk menjual aktiva lainnya secara kredit, maka akan memperkecil jumlah piutang perusahaan yang ada. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya Fitra Syarul Ramadan. Saya akan melanjutkan materi anggaran piutang. Yang akan saya sampaikan adalah langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Nah, seperti yang terlihat di slide, ada 5 langkah yang dapat kita lakukan untuk menyusun anggaran piutang. Yang pertama yaitu menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dari jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maksudnya di sini, ketika sebuah perusahaan itu telah menjalankan operasionalnya selama 1 periode atau 1 bulan mungkin, ditentukan berapa sih total penjualan tunai dari penjualan kredit yang ada gitu loh. Dari seluruh total penjualan, yang kreditnya itu berapa dan yang tunai itu berapa, agar bisa kita memudahkan kita untuk menyusun anggaran piutangnya nanti. Yang kedua itu menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Maksudnya di sini, setiap perusahaan pasti mungkin nantinya akan ada customer atau pelanggan yang tidak bisa membayar piutangnya. Nah, setiap perusahaan harus menentukan berapa persen bad debt atau cadangan piutang tak tertagih agar kita dalam menyusun anggaran piutang untuk akhir periode nantinya itu tidak terlalu jauh meleset, atau kita harus memprediksi berapa sih kesanggupan atau ketidaksanggupan perusahaan customer dalam membayar utangnya. Yang ketiga, mengetahui atau mengidentifikasi term of credit. Nah, dalam setiap penjualan kredit itu pasti ada yang namanya termin atau diskon yang akan kita berikan atau yang diberikan oleh customer kepada kita. Nah, ketika kita sebagai sebuah perusahaan yang menjual barang kepada customer, kita pasti ketika dia beli kredit, kita pasti memberikan yang namanya termin. Nah, termin ini kita harus identifikasi apakah termin itu berlaku atau tidak berlaku. Maksudnya begini, yang misalnya 2/10, N/30, yang apakah piutang yang dibayarkan oleh perusahaan customer yang dia bayar itu masuk hari termin atau tidak gitu. Itu tuh harus kita identifikasi terlebih dahulu atau kita ketahui. Selanjutnya, perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Maksudnya di sini, ketika term of credit dari perusahaan customer itu misalnya 2/10 N/30, dalam 10 hari perusahaan customer tidak bayar, terus dalam 30 hari perusahaan customer juga belum bayar. Nah, kita kan akan mendapatkan, mereka itu kena denda atau kita akan mendapatkan bunga. Nah, bunga itu harus kita ketahui gitu loh. Perhatikan ada nggak kemungkinan customer itu terlambat bayar terus kita dapat bunga. Dan yang kelima dan yang terakhir, membentuk ke dalam tabel-tabel yang sistematis. Tabel-tabel yang sistematis ini agar bisa kita membedakan gitu loh. Piutang kan dalam setiap perusahaan, customer dari perusahaan tersebut pasti tidak hanya satu, pasti banyak. Nah, kita harus beda-bedakan tabel-tabelnya per customer agar mudah dibedakan. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah manfaat penyusunan anggaran piutang. Seperti yang terlihat di slide lagi, ada 3 manfaat dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Maksudnya di sini, kita dalam menyusun anggaran piutang ini pasti kita mengetahui utang ini akan jatuh tempo utang dari perusahaan customer yang satu diakui pada tanggal segini dan jatuh tempo pada tanggal segini. Nah, dengan adanya anggaran piutang yang kita buat tadi, kita dengan mudah mengidentifikasi piutang yang kita peroleh dari perusahaan tersebut. Yang kedua, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya ditagih. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi misalnya perusahaan customer itu mempunyai sebuah piutang. Nah, kita tahu langsung dengan dibuatnya anggaran piutang, kita bisa mengetahui dengan mudah kapan sih waktunya ditagih piutang tersebut kepada customer.
Dan kita juga bisa mengetahui termin atau berbagai informasi juga di dalamnya. Yang ketiga, dapat diperkirakannya arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Nah, dalam kita perusahaan operasional sehari-hari itu tidak semua kas masuk itu berasal dari penjualan kredit. Nah, dengan adanya anggaran piutang yang telah kita susun tadi, kita bisa dengan mudah mengetahui gitu loh, bahwasanya uang yang masuk sini adalah uang yang berasal dari penjualan kredit dan ini yang bukan dari penjualan kredit. Nah, semua yang ada di anggaran piutang tadi adalah arus kas, semua arus kas yang ada di anggaran piutang adalah arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Nah, segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan bagaimana cara menghitung anggaran piutang. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung anggaran piutang. Dengan contoh soalnya ialah PT Bumi Mas memiliki data yang dianggarkan untuk tahun 2001 sebagai berikut. Yang A, rencana penjualan 40% dijual secara tunai dan sisanya secara kredit. Penjualan untuk tahun 2001 adalah pada bulan Januari 25 juta, Februari 28 juta, bulan Maret 31 juta, sedangkan untuk triwulan 2 90 juta, triwulan 3 86 juta, dan triwulan 4 88 juta rupiah. Sedangkan yang B, pola pengumpulan piutang sebagai berikut. Bulanan 60% pada bulan berikutnya, 30% mundur 1 bulan, 10% mundur 2 bulan, sedangkan untuk triwulannya 70% pada triwulan terjadinya penjualan dan 30% pada triwulan berikutnya. Yang diminta pada soal ini yaitu yang pertama, anggaran pengumpulan piutang untuk tahun 2001. Caranya yaitu pada kredit sama dengan 60% dikali penjualan untuk tahun 2001, yaitu kalau bulan Januari 25 juta sama dengan 15 juta rupiah. Begitupun dengan bulan Februari dan seterusnya. Sedangkan untuk Januari caranya adalah sama dengan 60% dikali 15 juta rupiah sama dengan 9 juta rupiah. Untuk Februari 30% dikali 15 juta rupiah sama dengan 4.500.000, dan untuk bulan Maret adalah 10% dikali 15 juta rupiah. 60%, 30%, 10% ini didapatkan dari pola pengumpulan piutang ini. Selanjutnya, untuk bulan Februari sama dengan 60% dikali 16.800.000 sama dengan 10.080.000 rupiah. Untuk bulan Maretnya sama dengan 30% dikali 16.800.000 sama dengan 5.040.000 rupiah. Sedangkan untuk triwulan 2 sama dengan 10% dikali 16.800.000 sama dengan 1.680.000 rupiah. Sedangkan untuk bulan Maret sama dengan 60% dikali 18.600.000 rupiah sama dengan 11.160.000 rupiah. Untuk triwulan 2 sama dengan 30% ditambah 10% dikali 18.600.000 rupiah sama dengan 7.440.000 rupiah. Untuk triwulan 2 sama dengan kita menggunakan persentase yang ini lagi, yaitu 70% dikali 54 juta rupiah sama dengan 37.800.000 rupiah. Dan untuk TW3 nya sama dengan 30% dikali
54 juta rupiah sama dengan 16.200.000 rupiah. Selanjutnya, untuk triwulan 3 sama dengan 70% dikali 51.600.000 rupiah sama dengan 36.120.000 rupiah. Dan untuk triwulan berikutnya sama dengan 30% dikali 51.600.000 rupiah sama dengan 15.480.000 rupiah. Yang terakhir, untuk triwulan 4 sama dengan 70% dikali 52.800.000 rupiah sama dengan 36.960.000 rupiah. Maka kita jumlahkan semuanya. Kredit dengan jumlah sama dengan 208.800.000 rupiah. Bulan Januari 9 juta rupiah, bulan Februari 14.580.000 rupiah, bulan Maret 17.700.000 rupiah, sedangkan untuk TW2 sama dengan 46.920.000 rupiah, untuk triwulan 3 52.320.000 rupiah, dan yang terakhir triwulan 4 52.440.000 rupiah. Selanjutnya, yang diminta kedua adalah anggaran penerimaan kas keseluruhan. Cara mencarinya yaitu pada penjualan tunai sama dengan 40% dibagi 60% dikali dengan 15 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Begitupun seterusnya. Dapatlah hasilnya Januari 10 juta rupiah, Februari 11.200.000 rupiah, Maret 12.400.000 rupiah, TW2 36 juta rupiah, TW3 34.400.000 rupiah, dan TW4 35.200.000 rupiah. Sedangkan untuk penagihan piutang kita cukup mengambil angka yang ini saja, yaitu pada bulan Januari sama dengan 9 juta rupiah, pada bulan Februari 14.580.000 rupiah, pada bulan Maret 17.700.000 rupiah, pada triwulan 2 46.920.000 rupiah, pada triwulan 3 52.320.000 rupiah, dan pada triwulan 4 52.440.000 rupiah. Maka jumlahnya penjualan tunai ditambah dengan penagihan piutang. Maka pada bulan Januari jumlahnya adalah 19 juta rupiah. Begitupun seterusnya. Terima kasih.